Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosdarso Avero, Yeskom Mkom, salah satu dosen di Perguruan Tinggi Akademi Manajemen Informatika Komputer Kosgoro di Kota Solo. Izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Saya ber-NIDN 10290572101. Pemaparan ini adalah salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen di tahun 2022. Saya mengajar atau mengampu mata kuliah pemrograman web. Berikut adalah outline atau pemaparan dari mata kuliah yang saya ampu. Yang pertama yaitu deskripsi mata kuliah. Yang kedua, capaian mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang ketiga, sistem pembelajaran metode perkuliahan. Yang keempat, materi pembelajaran. Yang kelima, metode pembelajaran. Dan yang keenam, sistem penilaian teknik dan indikator. Berikutnya adalah salah satu perekaman video proses pembelajaran. Adapun deskripsi kuliah, mata kuliah pemrograman web ini, yaitu pada tahun 2021 dan 2022 ini di semester ganjil dengan kode mata kuliah MI 0217. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS dengan pengampu Yosdarso Avero, Eskom, dan Mkom, saya sendiri. Adapun deskripsi mata kuliah pemrograman web ini adalah yang berfokus kepada yang pertama, dasar pemrograman. Di sini mahasiswa akan diberikan penjelasan bagaimana dasar pemrograman tersebut, termasuk dari struktur, logika program, dan bagaimana layout program itu sendiri. Yang kedua adalah mengenalkan struktur pemrograman HTML. Dalam web ini khususnya adalah HTML, CSS, PHP, dan penggunaan framework secara lokal dan secara online. Tentunya kita dalam menggunakan web server lokal dan web server secara online. Dan berikutnya dengan mata kuliah ini, mahasiswa tentu mampu memahami, membuat dan menjelaskan penggunaan aplikasi dan membuat program. Namun pada topik spesifik yang dipelajari dari mata kuliah ini adalah bagaimana memahami web server, aplikasi text editor atau penggunaan pembuat program, setelah itu bagaimana struktur program, logika program, dan terakhir nanti juga diberikan ilmu bagaimana cara menghosting program tersebut yang telah diberikan. Berikut adalah komponen perkuliahan. Perkuliahan ini dilaksanakan secara langsung di labor dengan cara memberikan materi secara teori dan praktek secara bersamaan dan diikuti atau diberikan secara referensi atau pedoman bagi mahasiswa dalam bentuk modul. Modul ini juga di-share secara online yang bertujuan untuk memberikan kepada mahasiswa itu secara gampang dan secara cepat. Terakhir juga mahasiswa diberikan tugas secara mandiri dan juga tugas secara berkelompok. Berikutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah sesuai dengan RPS, yaitu yang pertama mampu menjelaskan konsep dasar HTML itu sendiri. Yang kedua, mampu membuat dasar pemrograman HTML.
termasuk juga CSS. Yang ketiga, mampu membuat program aplikasi dengan PHP. Dan ini juga penggabungan antara HTML dan PHP dalam pemberian pembelajaran dalam praktek. Yang keempat, mampu membuat dasar database dengan aplikasi MySQL. Dan yang kelima, mampu membuat dan menggunakan CMS. Adapun materi pembelajaran di sini ada sebanyak 6, namun dalam sub-subnya nanti sampai dari 14 sub, termasuk juga tugas di sana. Yang pertama itu adalah pengenal aplikasi pemrograman web, yang kedua pemrograman HTML, yang ketiga penggunaan CSS, dan yang keempat pemrograman dasar PHP, yang kelima pengenalan dan pembuatan database dengan aplikasi atau MySQL, dan keenam pengenalan CMS. Adapun untuk memantapkan dalam ilmu, mahasiswa diberikan referensi dengan bahan-bahan baik secara buku maupun secara online. Dalam yang pertama yaitu Introduction to Web Design and Programming. Yang kedua adalah Programming with HTML, HTML dan CSS. Nah, buku ini adalah sangat penting bagi mahasiswa untuk memahami dalam pemrograman web ini. Adapun metode pembelajaran yaitu yang pertama itu metode ceramah, memberikan materi di depan mahasiswa, dan setelah itu baru kita langsung dipraktekkan di labor, terutama yang di labor praktikum di kampus. Berikutnya tugas mahasiswa. Di samping praktek, maka mahasiswa mengerjakan tugas yang diberikan secara online, di-share di classroom bentuk tugasnya, dan juga mahasiswa diberikan tugas secara berkelompok. Dan terakhir nanti mahasiswa dalam tugas ini diberikan atau ditugaskan untuk seminar, melakukan atau menampilkan program yang dibuat secara berbentuk seminar. Adapun bobot penilaian mata kuliah, yaitu yang utama sekali adalah tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 40%. Dari penilaian juga di pertemuan, yaitu pertemuan harus 75% masuk kuliah dengan saya. Cuplikan video pembelajaran yang diambil di salah satu pertemuan perkuliahan di labor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang dan selamat ketemu kembali. Sebelum kita mulai kuliah ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada semua? Yes. Bagus. Ini teman tua ini dari belajar kita yang semangat supaya selesai nanti kita harus hadir semua. Seperti itu. Baiklah, karena ini adalah pertemuan kedua. Tentunya kita berbicara yang masalah mata kuliah kita ini yang telah kita bicarakan kemarin, kontrak kuliah, bahwa kita masuk langsung ke labor dan praktek langsung sambil saya jelaskan atau sambil saya berikan materinya. Dan untuk materi juga sudah saya share di grup atau di classroom. Jadi Anda untuk bahan
kuliah kita sudah Anda bisa ambil di Google Classroom. Baik, untuk pertemuan kita hari ini adalah bagaimana cara menginstal penggunaan server lokal, yaitu server mini yang digunakan untuk menjalankan program ke dalam local host. Nah, nanti setelah kita buat program, nanti kalau kita online kan, yang nama kita adalah web. Jadi program kita ini itu akhirnya nanti di online kan, gitu ya. Nah, kemarin sudah saya berikan tugas kepada Anda, yaitu untuk mendownload atau mengambil aplikasi SAM-nya di internet atau download secara online melalui internet. Nah, sudah diambil kan semuanya? Sudah di-download? Bagus. Nah, jadi sekarang karena sudah di-download, ada kendala untuk apa? Itu mendownloadnya? Nah, jadi kalau kita ambil di internet, karena SAM ini adalah ya sifatnya open source itu artinya boleh dipakai tidak berbayar. Nah, itu open source. Nah, nanti setelah itu baru kita install di komputer kita masing-masing sekarang. Nah, jadi untuk aplikasi ini, SAM ini nanti digunakan untuk membuat program. Anda buat program, nanti setelah itu kita jalankan secara local host. Setelah itu baru kita, kalau sudah benar, baru kita tujuan akhir nanti kita online kan. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira ada kendala dalam tugas kemarin? Iya. Jadi artinya ini harus ada sebelum kita lanjutkan ke pemrograman berikutnya. Nah, karena sudah di-download, Anda bisa memperhatikan atau melihat kepada layar kita di depan. Nanti saya jelaskan bagaimana cara atau langkah-langkah menginstalnya seperti itu. Oke, jadi yang pertama tadi adalah untuk menginstal. Setelah diinstal digunakan untuk menjalankan program kita ya. Jadi SAM ini gunanya adalah untuk apa tadi? Bagus. Ya. Berarti Anda sudah bisa memahami bahwa SAM ini untuk menjalankan program secara lokal, belum secara online begitu ya, atau secara jaringan ya, luasnya atau globalnya. Nah, sekarang kita bisa lihat bagaimana cara installnya. Kebetulan yang saya punya sekarang sudah ada di komputer saya. Nah, ya ini yang kita install. Jadi kalau seperti ini dia bentuk masternya. Jadi kita klik saja 2 kali. Setelah itu akan mengikuti langkah-langkah berikutnya seperti next, seperti lanjut begitu kalau bahasa Indonesia-nya. Seperti ini. Nah, kebetulan yang di komputer saya ini sudah terinstall. Jadi kalau sudah terinstall dia muncul seperti ini. Nah, kalau sudah terinstall, tak usah diinstal lagi. Cukup sekali saja. Nah, jadi sekarang karena sudah terinstall, jadi saya tidak menginstalnya. Kalau tidak menginstal, berarti dia tidak lanjut. Nah, kalau dia belum terinstall, nanti akan muncul nanti next, atau dalam bahasa Indonesia lanjut, begitu ya, sampai dia finish. Kalau sudah finish, maka akan muncullah nanti seperti ini. Nah, inilah munculnya SAM PP yang sudah aktif. Di mana kita tahu aktif? Yaitu kalau sudah muncul dia
yang warna hijau atau portnya sudah muncul. Kalau sudah muncul port Apache dan MySQL seperti ini, berarti dia sudah aktif, gitu ya. Dan untuk Apache digunakan untuk menjalankan programnya, sementara MySQL untuk database. Jadi nanti pertemuan kita nanti juga akan memakai atau menggunakan database dalam program seperti ini. Oke. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Menggunakan apakah sudah aktif atau tidak aktif? Nah, setelah ini kita menggunakan browser. Nah, sebelum kita masuk ke browser, ada yang kira-kira tidak paham dalam menginstal SAM ini? Semua ya bisa ya? Saya nggak salah itu, kan gampang saja, gitu ya? Karena tinggal menginstal saja. Berikutnya kita akan menggunakan browser. Namun browser, kalau komputer kita sudah terinstall, biasanya sudah ada browser yang sudah terinstall di komputer kita itu. Contohnya browsernya Chrome, Microsoft Edge, gitu ya. Nah, jadi kalau sudah terinstall, kita bisa klik saja langsung browsernya ini. Nah, di sini sudah keluar browsernya. Maka kita tinggal mentes apakah SAM-nya berjalan atau tidak. Ada yang tahu caranya? Ada yang sudah membaca materi? Belum? Baik. Ada dua cara caranya. Yang pertama, kita di SAM tadi. Kita klik saja di sini bagian admin. Ya, kita contohkan sekarang. Kita klik admin. Ya, setelah itu akan muncul di browser. Nah, seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, ini kita close dulu. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti SAM-nya sudah berfungsi dengan baik. Tapi kalau nggak muncul seperti ini, maka SAM-nya tidak berfungsi. Tapi kalau kita tidak pakai di sini tadi SAM di sini kita klik admin tadi, kita bisa langsung menggunakan browser yang sudah kita buka tadi dengan cara mengetikkan localhost seperti ini. Kita enter. Nah, muncul seperti ini tadi. Berarti browser langsung ke sini. Browser yang kita gunakan bisa siapa saja. Bisa Chrome, bisa Microsoft Edge, bisa Mozilla, terserah. Pokoknya browser. Jadi kalau di browser kita klikkan localhost, maka dia muncul seperti ini. Berarti SAM kita sudah aktif dengan baik, begitu ya. Nah, bagaimana cara menjalankan program? Tentu di browser ini kita ketikkan program kita. Contohnya nanti kita buatkan latihan seperti latihan 1, ya. Latihan 1.html. Nah, jadi sekarang bagaimana untuk menjalankan program? Kita ketikkan nama program kita di browsernya. Nah, setelah itu baru kita enter. Karena kita belum membuat programnya, maka setelah ini kita buat programnya dulu. Salah satu program menggunakan web. Nanti kita pakai untuk HTML. Jadi kita mulai dari pertemuan kedua ini kita membuat menggunakan SAM, yaitu programnya menggunakan HTML dulu. Walaupun nanti ada PHP, ada yang lain-lain. Jadi kita menggunakan SAM ini pertama buat programnya HTML, HTML, CSS, PHP. Nanti bisa juga kita pakai framework, begitu ya. Nah, itu kita akan gunakan dan bisa lah Anda nanti membuat program di lokal dulu, Anda paham, setelah itu kita online kan. Jadi artinya kalau program kita buat bagus di lokal, setelah itu kita online kan, maka orang bisa lihat program kita, orang bisa memakai program kita, orang bisa
bisa memanfaatkan program kita untuk aktivitas atau dalam administrasinya. Ini bukan untuk kita saja. Jadi program yang kita buat nanti dipakai untuk orang lain. Bagusnya begitu. Oke. Nah, sampai di situ. Ada yang bertanya? Baik. Selanjutnya kita coba untuk menginstal SAM di komputer masing-masing yang telah Anda masukkan di komputer masing-masing ya. Jadi sebelum saya memulainya atau sebelum Anda mulai, atau boleh juga Anda mulai langkah-langkahnya. Yang pertama adalah, jadi hari ini kita menginstal SAM PP ya, SAM PP ya. Jadi setelah itu mengaktifkan SAM. Yang ketiga, membuka dengan browser. Oke, kita coba buka, tes menggunakan mengetikkan di tab browser dengan ketika lokal host enter. Oke, sekarang install kita dulu. Silakan install. Oke, ini sudah ada yang buka. Oh, ini sudah aktif. Kalau sudah aktif, terus ada install. Nah, kalau belum, nah itu katanya tidak cukup atau folder sudah ada. Berarti sudah ada berarti. Ini juga sudah. Jadi sudah terinstall ya. Sudah ya. Sudah keluar portnya. Sudah keluar portnya, berarti sudah terinstall. Baik. Karena yang sudah terinstall, kita coba menggunakan pakai browser. Coba pakai browser. Pilihkan browser. Setelah itu apa yang diketikkan? Nah, ketikkan localhost ya. Coba. Coba dibuka apanya, browsernya. Localhost. Ketika localhost. Oke. Baik, sekarang sudah bisa menginstal? Sudah bisa mengaktifkan menggunakan browser? Nah, karena sudah, saya berikan kepada Anda, karena waktu kita sudah habis hari ini, saya minta kepada Anda untuk membuat program yang ada di modul 2 itu ada untuk membuat program. Ketikkan program tersebut, setelah itu kita jalankan pakai browser ya. Nanti Anda buatlah program itu, karena bisa dibuat di rumah. Minggu depan saya akan cek kembali ya, apakah Anda sudah bisa atau belum, begitu ya. Baik, jadi tugasnya apa tadi? Membuat program yang ada di modul. Terakhir, karena pelajaran kita dari tadi sudah lama, maka saya ingin
cerita kepada Anda apa yang Anda dapat materi hari ini. Bisa disimpulkan kira-kira? Bisa. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya. Silakan. Dari pelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa saya sudah bisa menjalankan program secara local host menggunakan server SAP. Oke. Semuanya bisa ya? Bisa. Bagus. Nah, karena setelah ini ada lagi yang mau masuk di labor kita ini, maka untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini, ya. Dan komputer yang telah hidup kita matikan, kita shutdown secara normal kembali, ya. Tinggalkan komputer seperti apa Anda masuk tadi. Tadi Anda masuk ketika Anda mati, sekarang keluar ketika keadaan mati. Oke. Nah, terakhir kita ucapkan alhamdulillah, materi kita hari ini dapat kita ambil manfaatnya, dan untuk kedepannya, minggu depan kita akan membuat program sesuai apa yang Anda harapkan di mata kuliah ini. Sukses hendaknya, ya. Dan saya akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa nanti kedua untuk merapikan kembali labor kita. Kalau ada sampah tolong dibawa kembali dan ditutup labor kita. Nah, sampai minggu depan. See you next week.